Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujaddidil a'wami aman ba'da 'am. Alladzi iftataha bi afdhalil ashhuri syahril muharrami hadzal 'am wa ajzala fihi al-fadla wal 'ataa'a wal in'am. Anjallahu fihi Musal kalim wa aghraqa fir'aunal la'im. Fatabaarakallahul malikul alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhuri wal ayyam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidha ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Wa qala aidha innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibaha au ilam ra'atin yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah duha Masjid Al-Mutawwir FKD AMKS, baik yang sudah hadir, yang belum hadir, atau yang tidak bisa hadir, mudah-mudahan kita semua senantiasa
dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan kajian duha pada kesempatan pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2024 Masehi. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk terus dan selalu memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah serta ridhonya. Alhamdulillah, di pagi yang cerah setelah diguyur hujan tadi, kita bisa kembali duduk bersama di majlis yang sangat mulia dan dimuliakan Allah ini. Majlis ilmu, majlis yang kelak akan menjadi taman-taman surga atau Riyadul Jinan. Masjid yang akan menjadi majlis yang paling dicintai oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sangat suka dengan majlis ilmu. Niat kita, tujuan kita tidak lain tidak bukan adalah kita tinggalkan aktivitas kita sejenak, kesibukan kita, hobi dan kesenangan kita, untuk sama-sama mengharap keberkahan dan ridha Allah dengan cara melaksanakan salah satu perintahnya yang wajib, yang banyak orang yang kurang menyadari tentang kewajiban ini. Padahal Nabi dulu telah bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai masuk liang kubur. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun muslimah perempuan. Mudah-mudahan kita yang dengan sadar dan ikhlas melaksanakan kewajiban thalabul ilmi ini, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kehidupan kita agar senantiasa berada di jalan yang diridhoinya. Dan yang pasti insya Allah dengan thalabul ilmi semua dosa dan kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah kaki yang kita ayunkan dan kita langkahkan dari rumah dalam rangka menempuh untuk thalabul ilmi, insya Allah hakikatnya kita semua sedang memudahkan langkah kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu jamaah kuliah duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seminggu atau 7 hari ke depan kita akan sama-sama menyambut datangnya tahun baru Islam 1 Muharram 1446 yang identik dengan tahun baru Hijriah. Itu artinya sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 1445. Karena kita sudah berada di tanggal 22 Dzulhijjah. Maka sudah sepatutnya, selayaknya bagi kita umat Islam untuk kita jadikan momen pergantian tahun baru Hijriah ini sebagai momentum kita untuk bersama-sama hijrah. Walaupun hijrah dulu dengan sekarang itu berbeda. Kita tidak dituntut untuk sama-sama berbondong-bondong pindah dari satu tempat ke tempat yang lain seperti halnya dulu Nabi
Nabi berbondong-bondong dengan para sahabatnya pindah dari Makkah ke Madinah. Alasannya, dulu Rasulullah di Makkah sangat susah untuk bergerak. Rasul kesulitan untuk dakwah. Karena ditentang, dihadang, bahkan tak jarang Rasul hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Makkah saat itu. Maka pantas kalau Allah perintahkan kepada Rasulullah agar berhijrah ke Yasrib, dulunya bukan Madinah namanya, dulu Yasrib namanya, sekarang jadi Madinah. Maka hijrah kita mungkin lebih kita titik beratkan kepada hijrah nafsiyah dan amaliyah, bukan secara harfiah kita harus pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, karena alhamdulillah kita sudah berada di tempat yang aman, tenang, tentram, mau ngapain udah bebas, ya, mau kemana bebas, mau berbuat apapun bebas. Kita sekarang negara aman, ya. Maka yang dituntut adalah hijrah nafsiyah dan amaliyah kita. Bagaimana hijrah dari kekufuran kepada keimanan dengan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu nafsiyah kita artinya dengan bagaimana cara kita untuk menjadikan kita orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Namun seberapapun umat Islam setiap tahun merayakan dengan berbagai momen, judul yang luar biasa menariknya, terkadang saya berpikir aneh. Sementara untuk merayakan tahun baru Masehi tanpa embel-embel, tanpa brosur, seolah-olah semangatnya itu luar biasa. Padahal orangnya sama, orang Islam juga. Nggak ada orang Nasrani yang merayakan tahun baru Islam itu hijriah, itu nggak ada. Tapi kebaliknya, mayoritas umat Islam merayakan tahun baru Masehi. Inilah kemunduran kita ini, kekeliruan kita di sini. Jadi semangatnya itu nggak ada. Ya. Hirohnya ini nggak ada. Padahal untuk tahun baru hijriah itu udah digembor-gemborkan, bahkan dibikin acara demikian rupa, direncanakan kadang, tapi kadang susah juga. Ya, ini kembali karena hijrah nafsiyahnya ini yang belum siap. Cara nafsiyahnya ini yang belum siap, sehingga sulit. Ya. Padahal kalau kita ingat ya Allah betapa Rasulullah SAW dulu untuk memperjuangkan kita umat Islam ini sampai sekarang kita rasakan ini. Diawali dengan hijrah yang begitu Rasulullah SAW sulitnya, bahkan nyawa taruhannya Rasulullah kala itu. Ya, Sayyidina Ali disuruh berada di kamar Rasulullah menyamar, ya, menyerahkan diri biar dianggap itu Rasulullah. Sementara sahabat yang lain menyiasat strategi untuk keberangkat Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Begitu sulitnya. Rasul pun mengalami embargo ekonomi yang sulit. Dilarang sembako masuk ke Mekah biar Muhammad sama pengikutnya terlantar pada kelaparan. Begitu luar biasa perjuangan Rasulullah SAW, ya, 13 abad yang silam, ya, 14 abad yang silam untuk kesejahteraan kita sekarang umatnya. Ya. Maka mestinya bagi orang-orang yang beriman, yang berpikir secara jernih bagaimana memaknai tahun baru hijriah ini yang sudah diberikan kemudahan kepada Rasulullah, dengan semangat untuk membangkitkan dari kemiskinan kepada ekonomi yang kuat, dari kemunduran kepada kemajuan teknologi, itu pun sudah diupayakan oleh Rasulullah SAW dulu. Cuman kita yang kurang mensyukurinya. Rasulullah SAW dulu memang hijrah itu terjadi di tanggal 27 Safar sampai dengan 12 Rabiul Awal. Itu terjadinya.
Cuman penetapan ini berdasarkan 1 Muharram ini dulu pada Khalifah Umar bin Khattab, yang awalnya para sahabat pada berdebat untuk mulai ini, apakah kelahiran Nabi, wafatnya Nabi hanya ditetapkan. Karena juga memang awalnya sekali memang sudah dimulai ya di Muharram itu sendiri. Sehingga kesepakat bahwa untuk kalender penanggalan Hijriah itu dimulai dari 1 Muharram hitungannya. Ya, itu ada sedikit sejarah tentang penetapan tahun baru Hijriah yang diawali dari bulan Muharram itu sendiri. Tuh. Kemudian Muharram itu sendiri, arti dari kata Muharram itu harrama yuharrimu harroman, secara bahasa memang sesuatu yang mulia, pun juga sesuatu yang diharamkan. Yang diharamkan Muharram adalah peperangan, keributan. Dulu. Sedangkan Muharram yang kedua maknanya kemuliaan. Karena memang Muharram ini dijadikan bulan menjadi kebangkitan dari umat Islam. Diawali dengan para nabi-nabi. Nabi Nuh, Nabi kita maksudnya apa lagi? Nabi Dawud, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Ada sejarah memang di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan-kemuliaan, kemenangan, kesejahteraan kepada 10 para nabi. Khususnya di Muharram. Jadi ada anggapan keliru memang, entah keliruan dari pemahaman kita, karena kita pun tidak menyalahkan orang dulu. Ya, orang dulu beralasan mungkin kenapa fenomena yang terjadi kalau di bulan Muharram itu jarang orang mengadakan resepsi atau bangun rumah dan sebagainya. Ya, padahal kan awal tahun yang mulia, kemuliaan, bahkan salah satu bulan Hurum di mana kebaikan itu dilipat gandakan, paling beda dengan yang lainnya. Ya, tapi kok nikah yang merupakan ibadah, suatu perbuatan yang baik kok katanya nggak bagus kalau di bulan Muharram atau bulan Safar. Nah ini yang keliru. Dulu mungkin awalnya di bulan itu orang-orang tua dulu kita itu karena mungkin musim peceklik, jadi nggak mengadakan syukuran, bangun rumah dan sebagainya di bulan itu. Nah sekarang mah yang namanya kita nanam panen itu kan nggak tahu kenal bulan, nggak seperti dulu, hitungannya sudah berbeda. Dengan teknologi yang canggih, perairan bisa dibikin, ya tidak terkait itu. Orang dulu pesannya mungkin karena pecek, makanya orang kalau memang panennya bulan Muharram ya Muharram. Kalau panennya memang bulan Safar, ya Safar mengadakan resepsi kan. Kaitannya seperti itu sebetulnya itu. Ya. Cuman ada yang anggapan keliru. Tapi kita pun juga tidak boleh menyepelekan, ya, apalagi meremehkan ujangan orang-orang tua dulu. Ya, artinya jangan mentang-mentang kita sudah modern, saya nggak takut nih. Nah, orang dulu katanya kalau nikahan di bulan Muharram dan Safar katanya nanti ada sial ini. Saya nggak takut. Apa itu? Nggak usah seperti itu juga. Ya, kita intinya serahkan semuanya kepada Allah. Kalau niat baik terus disegerakan. Kalau memang sudah ketemu jodoh yang tepat, kebaikan disegerakan. Itu intinya, niat minta kepada Allah. Apapun yang terjadi, ma asoba min musibatin illa bi idnillahi bi kitabi muajjalah. Apapun yang menimpa pada kita sudah dicatat di bukunya Allah sejak zaman ajali, bahkan sudah ketika 4 bulan kita dalam kandungan sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang umpamanya nikahan atau mengadakan syukuran di bulan Muharram Safar, ada kejadian, jangan dikaitkan dengan bulan. Atau jangan aman tuh kan, kata orang tua juga jangan anuan, nggak usah. Ya ini yang menjadi akhirnya terus berkelanjutan. Ini awalnya yang seperti itu. Jadi dari ucapan kita sendiri. Sehingga itu kadang-kadang menjadi sebuah petuah akhirnya seperti itu. Tuh makanya jangan anu di bulan tuh anu. Nah, akhirnya kan bulan disalahin. Ya. Kalau bulan bisa ngomong, marah itu bulan itu dijelek-jelekin tuh. Ya. Padahal apalagi jelas bulan Muharram itu bulan yang mulia. Awal kebangkitan, momen di mana Rasulullah SAW memulainya.
kesejahteraan, keberadaban umat Islam itu dari hijrah. Ketika di Yasrib membangun sebuah kota yang dititik beratkan pusatnya di masjid-masjid, sehingga misi Rasul ketika hijrah ke Madinah membangun masjid sebanyak-banyaknya. Sehingga di Madinah itu banyak terkenal, ada Masjid 7, Masjid Umar, Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, semua sahabat tuh bikin masjid. Biar tidak ada alasan lagi umat Islam untuk tidak sholat berjamaah sesibuk apapun. Di pasar-pasar banyak masjid. Ya, biar tidak ada alasan sekali lagi umat Islam untuk tidak berjamaah sholatnya. Mengingat keutamaan sholat berjamaah yang begitu besar, ya, 27 derajat daripada sholat sendirian. Antara satu derajat dengan derajat yang lain itu jarak 500 tahun perjalanan antara langit dan bumi. Ya, itu. Jadi kita harus merubah mindset kita, pemahaman kita tentang hal seperti itu. Jadi silahkan, ya, mau laksanakan kebaikan di bulan Muharram, bulan Safar, silahkan. Ya, yang penting niatnya semua karena Allah, apapun yang terjadi karena Allah. Karena ini suatu kebaikan harus disegerakan, apalagi kaitannya adalah jika perempuan dan lelaki sudah ketemu, maka yang terbaik adalah disegerakan. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jangan lama-lama. Ini, ya. Jadi itu ada baiknya seperti itu. Adapun kalau terjadi, jangan salahin bulan. Banyak bu yang nikahnya bulan Ramadan sambil umroh di depan Ka'bah lagi, pulang-pulang cerai. Kan banyak kan artis yang begitu, nikahnya hebat bulan Ramadan sambil umroh di depan Ka'bah, pulang cerai, sama aja. Apa salah Ramadannya bulannya, tempatnya salah. Nah, itu jadi nggak ada kaitan sama sekali seperti itu. Ya, itu cuman kitanya yang suka mengait-ngaitkan dengan hal-hal seperti itu. Ini yang harus kita rubah, karena hakikatnya jelas apapun yang terjadi itu sudah karena Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah pertama pun, sebagai dalam hadis Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in manawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya. Asbabul wurud hadis ini terkait dengan ketika Rasul mengajak hijrah sahabatnya dari Mekah ke Madinah waktu itu, banyak tendensi-tendensi sahabat yang ikut hijrah. Maka Nabi menekankan, awas niatnya yang benar. Faman kanat hijratul rasul, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratu ila dunya yusibaha, siapa yang hijrahnya karena bisnis, cari dunia. Rupanya dulu ada yang mau ikut hijrah dengan Nabi ke Madinah, mau bisnis, mau dagang. Lah, mudah-mudahan di Madinah banyak pembeli, nanti saya mau dagang di sana. Tuh. Ada lagi awim ra'atin yungkihuha, ikut hijrahnya untuk menikahi gadis. Sehingga dulu pernah ramai viral pada waktu itu, ada istilah muhajir ummul qais. Orang yang ikut hijrah dengan Nabi tapi untuk menikahi wanita yang namanya ummul qais. Ya. Maka kata Nabi, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibaha aw imra'atin yunkihuha, maka dia hijrahnya cuma mendapatkan harta dan mendapatkan wanita tanpa mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Di surat Al-Baqarah ayat 208 juga ditegaskan oleh Allah. Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, wajahidu fi sabilillah, dan bersungguh-sungguh, artinya memang orang untuk melaksanakan hijrah itu harus ada kesungguhan. Kalau tidak ada kesungguhan nggak mungkin orang bisa melaksanakan hijrah.
Kalau tanpa ada kesungguh-sungguhan tidak mungkin. Karena ayatnya jelas. Ulaika, jelas kata Allah, mereka itu berarti otomatis orang-orang yang yarjuna rahmatallah, mengharapkan rahmat Allah. Tuh. Berarti hanya orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, orang-orang yang mau sungguh-sungguh untuk berhijrah di jalan Allah. Hanya orang yang bersungguh-sungguh. Kalau tanpa kesungguh-sungguhan itu sulit. Makanya ada hadis tadi itu, hijrah dulu zaman Nabi banyak tendensi yang macam-macam. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita titik beratkan bagaimana kita maknai hijrah tahun ini 1446 yang sebentar lagi akan kita sambut kedatangannya dengan semangat untuk menumbuhkan kebangkitan umat Islam. Ya. Yang walaupun memang kita berusaha setiap tahun menumbuhkan semangat hijrah dengan momentum hijrah, kita tumbuhkan semangat Islam, tapi sulit dan sulit terus. Ya. Karena ternyata semakin kesini justru Islam ini justru semakin mengalami kemunduran. Ya. Bukan kebangkitan, malahan kemunduran malah yang kita rasakan ini. Jelas. Dan ini tentunya tidak terlepas dari apa yang diprediksikan oleh Nabi SAW, memang bahwa akan terjadi satu masa nanti di mana orang Islam ini seperti orang yang memegang bara api. Dilepaskan padam apinya, dipegang terbakar. Oh, ya. Bahasa Nabi seperti itu. Digenggam, terbakar tangannya, dilepaskan padam. Inilah kenyataan kita yang mau bangkit umat Islam kelihatan. Ketika kita terus berpegang teguh dengan Islam, bahkan menyuarakan syariat Islam, terbakar kita. Dibiarkan, semakin padam Islam. Ini kenyataan yang apa yang diprediksi oleh Rasulullah. Kemudian Rasul pun memprediksi akan datang satu jam terhadap umatku nanti, di mana yang benar itu disalahkan, yang salah dibenarkan. Ini pun juga sudah terjadi. Yang benar dikucilkan, yang salah diikuti. Tuh. Yang benar diinjak-injak, yang salah disanjung-sanjung. Itu juga sudah tidak bisa dielakkan lagi. Memang sudah zamannya. Apa yang diprediksi Rasul itu nggak mungkin meleset, nggak seperti prediksi kita. Banyak salahnya. Tapi Rasul itu berdasarkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Rasul, dilakukan Rasul itu berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu seperti kita umumnya manusia. Tuh. Jadi ini yang menjadi PR kita sesungguhnya. Maka tidak ada cara lain terkait dengan hijrah ini yang menjadi landasan kita. Jelas hadis Nabi. Ketika Rasulullah SAW mengajak hijrah para sahabatnya dulu. Apa kata Nabi? Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang tahun ini dia lebih baik, bulan ini, minggu ini, hari ini lebih baik dia daripada sebelumnya, daripada tahun sebelumnya, bulan sebelumnya, minggu sebelumnya, hari sebelumnya, fahuwa rabihun, maka dialah orang yang beruntung. Lalu yang kedua, opsi kedua kata Nabi, wa mangkana yaumuhu misla amsihi, siapa yang tahun ininya, bulan ini, minggu ini dan hari ini sama saja dengan kemarin, fahuwa maghbunun, maka berarti dia adalah orang yang rugi. Yang ketiganya kata Nabi, wa mangkana yaumuhu syarran min amsihi, siapa yang tahun ini, bulan ini, minggu ini, hari ini, dia lebih buruk daripada sebelumnya, fahuwa mal'unun, maka berarti dialah orang yang dilaknat oleh Allah. Ada 3 opsi, 3 pilihan bagi kita. Kita pun bisa merenungi, memikirkan masing-masing diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang untung, orang yang rugi, atau orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga ini yang menjadi bahan renungan kita untuk kebangkitan umat. Kalau tanpa dimulai dari sendiri sendiri nggak mungkin. Ibda' binafsik, kata Nabi, mulai dari dirimu sendiri. Ya, mulai dari diri sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8 tuh. Ku anfusakum, jaga dirimu dulu, baru keluargamu, ya, baru orang sekitarmu, lingkungan masyarakatmu. Jangan dulu kita ke masyarakat, ke umat, tapi kita tidak bangun diri sendiri dulu. Ya, dari diri sendiri mulai, kata Nabi, ibda' binafsik. Karena Nabi ternyata keberhasilan Nabi, kesuksesan Nabi karena penyesuaian ucapan Nabi dengan perbuatan Nabi. Ini, Nabi selalu berada di garda terdepan. Ketika mengajak perang, Nabi di depan. Ketika mengajak, Nabi depan. Kekeliruan kita umat ini sekarang apa? Karena banyak orang-orangnya itu hanya mengajak tapi berada di belakang, tidak berada di depan. Ini kelemahan kita. Bagaimana mau bangkit kalau modelnya seperti ini? Bagaimana mau bangkit umat ini kalau modelnya hanya seperti itu? Hanya menyeru doang, tapi tidak melaksanakan, tidak mengajaknya dengan apa? Dakwahnya bukan dakwah bil hal, tapi dakwah bil qaul. Nah, ini ajakannya hanya ucapan, tidak dengan perbuatan. Ini kelirunya kita. Maka untuk kita mengetahui apakah kita termasuk orang yang untung, yang rugi, atau orang yang dilaknat oleh Allah, maka jalan satu-satunya kita mulai ibda' binafsi itu dengan muhasabah diri. Jadi kebangkitan sebuah umat itu dimulai dengan kebangkitan dari kepribadian umat itu. Makanya hijrah nafsiyah terlebih dulu. Hijrah nafsiyah itu yang terpenting. Bangun hijrah nafsiyah. Hijrah diri kita sendiri. Nabi mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Nabi. Hitunglah dirimu, hisablah dirimu sebelum kau dihisab di hadapan Allah. Sebab siapa yang pandai menghisab amalnya, dirinya, maka hisabnya di hadapan Allah kelak itu lebih cepat dan lebih mudah. Dan ini sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Hasr ayat 18, 19, 20 yang tadi sudah dibaca oleh saya di awal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri yang diperintahkan oleh Allah, hendaknya setiap diri melihat dan memperhatikan. Bukan orang lain, tapi setiap diri dulu. Lihat, perhatikan ma qaddamat lighad, apa yang akan dilakukan besok dan apa yang telah diperbuat kemarin. Sehingga dua kali Allah ulangi wattaqullah, dua kali kalimat wattaqullahnya. Itu yang pertama, hendaknya kita melihat apa yang sudah kita lakukan, dan yang kedua, hendaknya melihat apa yang akan kita lakukan. Dasari keduanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun, sebab Allah Maha mengetahui, melihat apa yang dikerjakan oleh kita. Jangan pernah berpikir setahun kemarin yang sudah kita lakukan Allah lupa, Allah tidak catat, Allah mengabaikan. Tidak, Allah tidak tidur, Allah tidak buta, tidak tuli. Allah melihat dan mengawasi semua yang sudah kita kerjakan. Tuh. Maka berarti di sini orang yang mengharapkan hijrah nafsiyah pada dirinya untuk menuju kepada kebangkitan umat yang lebih madani, ya, sesuai dengan misinya dulu Rasul membuat sebuah kota, namanya kota yang bermadani, namanya Madinah, maka dia harus memulainya dengan introspeksi diri. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu, kata Nabi, orang yang dana nafsahu, dia mengendalikan nafsunya. Tuh. Jadi pertama, kendalikan dulu nafsunya, kekang dan tekan nafsunya, sehingga dia akan
wa amila lima ba'dal maut, berbuat sesuatu atau beramal untuk hidup setelah mati. Ini yang sulit dipahami oleh kebanyakan orang, bagaimana kita berbuat sesuatu untuk hidup setelah mati. Karena manusia saat ini masih banyak berpikirnya berbuat untuk hidup sekarang, bukan untuk setelah mati. Jarang yang memikirkan hidup setelah mati, banyakkan orang memikirkan hidup sekarang. Sebab banyak orang yang berpikir orang kalau sudah mati ya sudah. Inilah apa yang dulu pernah dikatakan oleh ulama-ulama soleh, ulama yang bijaksana mengatakan bahwa betul prinsip dasar hidup manusia itu memang cuma ada dua di dunia ini. Pertama, prinsip orang yang mengatakan al-mautu nihayatul hayat. Yang kedua, al-mautu bidayatul hayat. Prinsip pertama orang mengatakan al-mautu nihayatul hayat, kematian itu akhir kehidupan. Menurut prinsip ini, orang kalau sudah mati ya sudah. Mana ada, dari dulu juga nggak ada orang mati hidup lagi. Terus mati ya wis. Sehingga cenderung prinsip ini hidupnya materialis. Tidak pernah mikirin apa-apa, yang penting harta, dunia, senang-senang. Bahkan kata orang Kulon sana ngomong, prinsip ini mengatakan eat, drink, and be merry, tomorrow we will die. Makan, minum, senang-senang, kawin, besok mati. Ini prinsipnya, ini yang materialis seperti ini. Tapi kita sejatinya orang yang beriman, prinsip kita yang kedua, al-mautu bidayatul hayat. Kematian itu awal kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mati, kita baru mulai hidup. Hidup kita sekarang ini hanya hidup-hidupan, sandiwara. Innamal hayatud dunya laibun walahwun watafakhurum bainakum bil amwal wal aulad. Sesungguhnya hidup ini permainan dan senda gurau, membanggakan keturunan, menumpuk harta. Begitu mati sudah. Apa pasti menyelamatkan kita semua itu? Belum jelas. Itu Allah nyatakan, hidup ini permainan senda gurau. Kalau kita lupa, maka bagi orang yang pintar tadi, dia akan berbuat sesuatu untuk hidup setelah matinya. Melalui apa? Muhasabah diri tadi, introspeksi diri tadi. Ya, baru akan terwujud kebangkitan umat jika diawali dengan kebangkitan nafsiyah secara pribadi. Ini yang banyak keliru kita. Sebaliknya, kata Nabi, wal ajizu, orang yang bodoh, manit taba'an nafsahu, orang yang tidak akan mau dia introspeksi diri. Nggak bakal introspeksi diri, pokoknya terus hidup berjalan. Adanya nyalain orang, nyombongin diri. Kalau gagal pastiin ulah orang, itu nggak pernah introspeksi diri. Dia turutkan nafsunya. Dan yang lebih parah, watamanna 'alallah, dan hidupnya selalu berandai-andai, berangan-angan kepada Allah. Ini yang parah. Hidupnya terus berangan-angan, berandai-andai kepada Allah. Kalau saya anu nanti mau anu, kalau anu. Akhirnya mati dia tidak pernah berbuat apa-apa karena hidupnya hanya berandai-andai saja. Kalau saya anu nanti anu, kalau tanah sanelaku mau anu, kalau anu, susah. Entarlah saya mah pengajiannya di Mutawirnya, kalau sudah punya mobil, entarlah kalau sudah punya sepeda listrik, entarlah kalau sudah punya mati dulu, nggak pernah berbuat apa-apa karena hanya mengandai-andai saja kepada Allah. Inilah yang dikatakan orang yang bodoh. Tidak akan mungkin bangkit umat jika didasari dengan mental-mental seperti ini. Mental-mental orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, tidak pernah berusaha untuk mengintrospeksi diri, menghisab amalnya. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah tegaskan, wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa terhadap Allah. Ya, lupa terhadap Allah. Fa'ansahum anfusahum, kalau terjadi kita orang jadi lupa terhadap Allah, maka Allah akan lebih mudah melupakan kita. Ya, itu artinya apa? Semangat tahun baru hijrah ini harus kita
banyak-banyak dengan renungan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setelah kita menghitung amal kita, ya Allah subhanallah, setelah kita buka lembaran dari tanggal 1 Muharram 1445 sampai akhir nih Dzulhijjah, alhamdulillah Allah, ternyata banyak kebaikan saya. Kita bersyukur, berdoa, semoga ini menjadi penyelamat saya di dunia, di alam kubur, dan di akhirat nanti, dan menjadi amal terbaik yang dapat saya persembahkan kepadamu ya Allah. Jika ternyata banyak kesalahan, maksiat, kekeliruan yang sudah kita lakukan setahun ini, maka segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang mengampuni. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma hum ya'lamun. Hanya Allah yang mengampuni dosa kita. Itu maksudnya, semangatnya itu seperti itu, momentumnya itu seperti itu. Ya, tidak usah kita berbondong-bondong pindah dari Cilegon pamannya. Udah aman Cilegon, udah aman. Zaman Nabi, kenapa Nabi berbondong-bondong dari Mekah ke Madinah? Karena sulit. Mau dibunuh, dihadang, ditentang, dicaci, dilempari batu dan sebagainya, kotoran unta dan sebagainya. Kita tidak, kita sudah diberikan fasilitas yang mudah berkat hijrahnya Nabi dulu. Maka kita hanya bagaimana menumbuhkan semangat yang tadi itu, ya, semangat untuk lebih banyak itu. Maka perlu jadi yang harus kita lakukan adalah dengan hijrah ini, pertama, di samping kita muhasabah, juga perlu ada muraqabah dalam diri kita. Apa muraqabah? Merasa hidup kita ini selalu diawasi oleh Allah. Ya, merasa hidup kita selalu diawasi oleh Allah. Yang selanjutnya adalah muahadah. Kita yakin bahwa hidup kita ini terikat perjanjian kita dengan Allah. Baik perjanjian ketika kita waktu di alam ruh, atau perjanjian kita setiap kita sholat berapa kali kita sehari lima waktu itu mengucap sebelum sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, semuanya lillah, untuk Allah. Itu kan janji kita kepada Allah setiap saat. Sudahkah kita buktikan janji itu kita kepada Allah? Tuh. Kemudian selanjutnya perlu juga adanya mujahadah, kesungguh-sungguhan. Tidak mungkin berhasil kita meraih kebaikan, kemenangan, keberuntungan menghadapi tahun baru, memantau tahun baru hijrah ini tanpa ada kesungguh-sungguhan untuk berubah, kesungguh-sungguhan untuk meyakini bahwa Allah mengawasi kita, kesungguh-sungguhan untuk kita mengintrospeksi diri kita, muhasabah, menghitung amal kita. Dan yang terakhir ada yang nama istilah muaqabah. Sesekali memang perlu adanya muaqabah, sanksi yang kita berlakukan. Agar apa? Agar ada efek jera dalam diri kita ini. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau dia muhasabah, dia siapkan di depannya sebilah kayu. Jika dirasakan badannya malas beribadah, dia pukul itu badannya dengan kayu dengan tangannya sendiri. Ya. Tangannya malas berbuat baik dipukul, kakinya dipukul sebagai sanksi. Makanya konon Umar bin Khattab jenazahnya ketika dimandikan dulu banyak bercak-bercak hitam di tubuhnya karena sering dia pukuli tubuhnya sendiri dengan kayu tadi. Ya. Tapi tidak ada kaitan dengan momentum Muharram dengan orang-orang Syiah yang setiap 10 Muharram mereka sengaja menyiksa diri karena mengenang atas tragisnya kejadian wafatnya Hasan dan Husain yang terbunuh oleh orang-orang Muawiyah dulu dengan cara kepalanya terpenggal lalu dibuat main bola, ditendang-tendang. Begitu sadisnya. Sehingga mereka orang Syiah untuk mengenang rasa sakitnya Hasan Husain cucu Nabi dulu, mereka menyiksa diri dengan memukuli pedang di tubuhnya. Kepalanya sampai berlumuran darah. Sambil berjalan kaki. Itu setiap tahunnya sampai sekarang orang Syiah ada ritual menyiksa diri seperti itu. Dan ini tentunya bertentangan dengan kebenaran syariat Islam. Tidak dibenarkan. Itu bagi mereka. Ya, jadi muaqabah di sini sanksi saja. Contoh, kalau hari ini kita nggak baca Quran, kita berikan sanksi, kita berarti masak lebih. Lalu kita bagikan fakir miskin.
Kalau malam ini kita nggak tahajud umpamanya, saya sanksi paginya saya harus ngisi kotak amal sedekah di kotak amal masjid atau apa. Jadi ada sanksi yang kita berlakukan untuk menutupi kesalahan kita sehingga tetap kita terjaga untuk senantiasa berbuat kebaikan. Itu namanya mu'aqobah, sanksi. Tidak usah kita sanksi badan kita dengan memukuli diri, menyiksa diri dan sebagainya, tidak usah. Cukup ganti perbuatan yang kita lewati kebaikan itu dengan kebaikan yang lainnya. Innal hasanati yudhibna sayiat, kata Allah, sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa yang lalu. Cukup dengan berbuat kebaikan. Jadi semangat momentum hijrah ini adalah dengan berupaya kita terus mengerjakan amal. Artinya hijrah nafsiyah kita, amaliyah kita dari ketidakbaikan menjadi yang baik. Itu yang diharapkan dari hijrah Nabi. Ya, siapa yang tahun ininya lebih baik, maka dialah orang yang beruntung. Maka di ayat yang 20-nya Allah tutup dengan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama, kata Allah, penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kembali ke ayat Al-Baqarah 218 tadi, siapa orang yang calon penghuni surga itu? Alladzina yarjuna rahmatallah, itu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Siapa ciri orang mengharapkan rahmat Allah itu? Yang beriman dan berhijrah dan sungguh-sungguh dalam hijrahnya. Karena tanpa kesungguh-sungguhan tidak akan ada jalan. Karena Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, yang akan kami tunjukkan jalan. Ya, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dialah orang yang berhasil. Demikianlah Bapak Ibu pengantar materi kajian kuliah duha pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi dengan apa yang saya sampaikan, saya mengajak pada pribadi saya sendiri, kepada ibu bapak, mudah-mudahan semangat hijrah yang akan kita hadapi di 1446 Hijriah bertemu Arab tahun ini itu betul-betul membangkitkan semangat, menumbuhkan semangat terutama di kalangan keluarga kita, masyarakat kita, baru skala terbesar adalah negara kita, untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dengan ibda' bin nafsi tadi, mulai dari diri kita sendiri. Semoga Allah bukakan jalan untuk kita untuk bisa sama-sama meraih kebahagiaan dan kemenangan dengan menjadi orang yang tahun ininya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah. Selanjutnya jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan yang saya sampaikan itu atau yang lainnya, kami persilakan. Silakan. Dua pertanyaan. Dari Facebook. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Ustaz, dan kayak di Indonesia, sudah booking online, terus narkoba dan lain-lain, dan sekarang Ya. Memang betul fenomena yang semakin ini yang artinya menjadi tantangan hijrah itu, saya katakan di awal tadi Bu, memang semakin berat. Ya. Karena maksiat memang sudah betul-betul tidak terbendung. Maka ini pun juga sesuai dengan apa yang disabda prediksi Nabi, kita akan mengalami 5 fase. Fase terbaik adalah nubuah zaman Nabi dulu. Baik kedua ada khalifah, mulkiyah, kerajaan. Ini kita yang keempat ini jababiroh, memang keangkara murkaan yang sedang kita ini kan.
Jadi tantangannya itu. Maka ya jawabannya sebenarnya tadi yang saya katakan tadi. Bagaimana hijrah nafsiyah tadi. Judi online sudah seolah-olah betul-betul ini susah. Dari kalangan bawah, bahkan kalangan atas, menengah semuanya terjerat. Pejabat apalagi yang sudah banyak juga. Sementara penegakan hukum kadang-kadang kurang karena ya mohon maaf, kadang-kadang ada perlindungan yang begitu karena mungkin ada distribusi yang masuk atau apa, wallahu alam itu modelnya kadang-kadang ya masih tetap eksis karena memang seolah-olah ada yang melindungi. Ya bukan seudon, memang nyatanya begitu. Kalau nggak dilindungi oleh kekuatan aparat atau hukum mungkin kan juga mudah, tapi nyatanya kan kok sulit. Nah, dari dulunya ya seperti itu. Ya ini. Maka memang tidak ada jalan lain ibda binafsik tadi itu mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, sambil kita pelan-pelan keluarga kita terus. Karena kalau kita langsung ke sana juga akan berat, seolah-olah akan percuma lah kalau langsung kita sentak atas sana, susah. Mulai dari diri kita terus. Ya, setiap orang merasakan umpamanya hijrah nafsiyah tadi itu insya Allah. Ya, karena ini kemungkaran besar. Kita mungkin bagi orang yang lemah hanya bisa berdoa, merubah dengan tangan nggak mungkin, dengan lisan juga mungkin sebatas lewat, dengan hati, dengan doa mungkin. Semoga saatnya nanti doa-doa kita dengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkaran-kemungkaran itu semua akan sirna. Ya, qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila. Nah, yakin aja dengan ayat ini. Jika datang kebenaran, insya Allah kebatilan akan segera musnah. Memang betul Bu, tantangannya begitu berat, ya. Karena maksiat memang sudah di zaman ini memang sudah diusulkan Nabi adalah zaman jababirah, keangkara murkaan. Kita nikmati saja, kita akan nunggu nanti fase yang kelimanya nanti mislun nubuah, fase seperti masa kenabian yang ditandai dengan turunnya Imam Mahdi yang menghancurkan, membunuh Dajjal, mengajak kembali umat yang sudah membelot agar kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tunggu saja masanya. Yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita bisa menemukan kita dari Terima kasih. Bagaimana untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam menghadapi momentum tahun baru Hijriah? Ya, pertama memang yang harus kita lakukan adalah tadi itu pertama yang mendasar sesuai dengan perintah Allah, kita harus melakukan introspeksi diri, muhasabah, kita menghitung amal kita. Ya, karena yang tahu amal kita ini kita masing-masing. Saya nggak tahu amalnya ibu nggak tahu amal saya. Ya, bahasa kitanya kita kilas balik setahun ini. Sejatinya memang Rasulullah tuh menyuruh kita menghitung amal itu setiap hari. Sebelum kita tidur, kata Nabi, jangan tidur sebelum kamu ambil air wudhu, salat 2 rakaat, lalu duduk menghadap kiblat sambil ingat, tadi dari bangun tidur saya sampai mau tidur ini apa yang sudah saya kerjakan. Itu lebih mudah, cuman kayaknya sulit. Mingguan sulit, bulanan sulit, maka setidaknya setahun sekali di Muharram ini. Ya, kita lakukan menghitungan amal itu. Dengan tujuan untuk mengetahui, jika alhamdulillah amal kita baik ya Allah, bersyukur, semoga diterima dan menjadi penyelamat kita nanti. Jika ternyata ya Allah banyak sekali dosa saya, setelah saya hitung kesalahan saya, amal saya sedikit amat, kita benahi, kita perbaiki amal kita seperti itu. Itu cara untuk meningkatkan. Dan kita dalam muhasabah itu, kita persiapkan sesuatu untuk hidup kita setelah mati. Ya, intinya renungan itu kita awali dengan bertambahnya tahun ini, itu berkurangnya kesempatan kita hidup di dunia. Artinya berkurangnya umur kita. Jangan berpikir umurnya tambah panjang.
tambah berkurang. Kenikmatan berkurang, penglihatan berkurang, pendengaran berkurang, kaki sesemutan terus. Sementara amal masih berkurang. Bagaimana ini? Berarti rugi dong kita. Apalagi jika lebih jelek kita, berarti kita orang yang dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah kalau ternyata kita tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Ya. Sama saja umpamanya tahun kemarin sekarang sama saja. Itu saja sudah termasuk rugi. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana untuk biar lebih baik agar kita menjadi orang yang beruntung. Berarti itulah secara otomatis orang seperti itu orang-orang yang meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya banyak-banyak merenung, banyak-banyak zikir kepada Allah tadi sesuai dengan perintah Allah, wala takunu kalladzina, jangan kamu jadi orang-orang yang melupakan Allah. Tetap berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya agar meningkat ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memasuki tahun baru Hijriah ini. Ya, terakhir ini pemungkas. Kesepuhan ini, Mas. Yang bisa kita penjelasan saja kaitan dari zakat. Pada saat itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, Mekah satu negara yang tidak memperlakukan syariat wahidiyah. Kemudian menuju Madinah, mana di Madinah adalah diberlakukannya syariat wahidiyah sebuah negara. Kira-kira kalau konteksnya hari ini di Indonesia tidak orang. Ya. Memang Mekah, Madinah itu memang bersejarah bersambung. Ya. Jadi Mekah memang belum berdiri sebuah negara Islam yang madaniyah, yang Islamiyah. Sehingga ayat-ayat yang di Mekah itu memang cenderung ayat-ayat tentang hukum belum prakteknya, penegasan untuk bagaimana untuk menyembah kepada Allah, seperti itu tegas. Tapi di Madinah itu ayat penerapannya longgar, seperti itu. Jadi diterapkan banyak di Mekah. Jadi sebetulnya dua-duanya ada konteksnya, karena selanjutnya Madinah juga, dari Madinah kembali ke Mekah lagi, melanjutkan. Cuman awal mulai penetapan itu prosesnya di Madinah, karena dari sejarah itu. Kemudian pun ketika Rasul kan balik lagi ke Mekah, menerapkan lagi, melanjutkan hukumnya sudah ditetapkan di Madinah. Ini seperti itu. Cuman konteksnya dengan kita sekarang di negara kita ini memang karena kita belum terwujud daulah Islamiyah, ya syariat Islam itu belum bisa ditegakkan, karena kita mungkin masih berdasarkan negara pemerintahan kita adalah Undang-Undang Dasar Pancasila. Namun tetap itu menjadi koridor atau batasan kepada kita. Jangan kita tabrak batasan Quran hadis itu, tetap jangan kita tabrak. Karena akhirnya Quran itu cuma buat batasan. Artinya asari kuasa pencuri laki dan pencuri perempuan, potong tangannya. Insya Allah kalau kita nggak mau mencuri, nggak dipotong tangannya. Itu batasan saja. Kalau pengen tidak dipotong tangannya, jangan mencuri. Makanya di Arab mobil di luar, segala apa di luar bebas, gak ada yang nyerah. Kenapa? Takut dipotong tangannya langsung. Di kita kenapa? Udah digembok, udah dirantai, udah di segala macam, masih kecurian juga, karena kita belum ada fakta tadi itu, belum ada efek jerak, belum takut kitanya. Orang zina kalau dirajam, diarak itu kapok, kayaknya nggak ada orang zina. Ya, kita kenapa terus-terusan hukum terus seperti itu? Karena belum seperti itu. Maka artinya kita jangan alergi, jangan kita takut uang itu yang sebenarnya. Kita nggak akan dirajam, kita akan dipotong tangan kalau kita nggak mencuri. Itu terlalu sadis Ustaz hukum itu. Mending hukum kita hukum positif, ini penjara atau ini yang akhirnya juga susah. Penjara keluar bayar, yang nggak punya uang babak belur, padahal maling ayam doang. Yang maling miliaran santai keluar ke sana kemari bebas. Nah ini seperti itu. Jadi memang fenomena yang terjadi di negara seperti itu, ya intinya kita sendiri jangan pernah memusuhi syariat Islam. Walaupun negara kita belum terwujud,
nggak usah kita berharap berdoa mudah-mudahan saat nanti terwujud gitu saja. Ya, mudah-mudahan terwujud. Kita juga jangan langsung memaksakan sekarang. Ya, kita berdoa saja karena memang itu yang benar. Jangan alergi, enggak lah, nggak bisa diterapkan. Apa mau seperti sini, mau seperti ini. Itu kan gembosan orang-orang Yahudi biar jangan kita mengarah kepada syariat Islam sebetulnya. Dibikin alergi kita ini, dikiaskan dengan negara inilah itulah, nggak ada seperti itu arahnya seperti yang sebenarnya ke situ. Ya, hukum Allah itu hanya batasan, jangan ditabrak-tabrak, biar kita nggak dipotong tangan, biar kita nggak dirajam, biar kita nggak dicambuk. Kalau mabok kan hukuman orang mabok dicambuk 80 kali, kita nggak ada orang mabok sampai nyungsep di got, dijojong baik. Ya mau nggak ada efek jerah. Coba orang mabok dicambuk sesuai dengan hukum Islam seperti itu cuma batasan doang. Atau nggak akan dicambuk kalau nggak mabok, nggak akan dipotong tangan kalau nggak mencuri. Itu hanya batasan Allah tetapkan itu. Ya, tujuan seperti itu. Makanya kenapa kita dilanggar terus karena ringan di kita mah. Ya, ini. Jadi kita berharap rindu dengan syariat yang sesungguhnya, syariat Islam yang diturunkan melalui Al-Qur'an, melalui hadis itu. Jadi konteksnya Mekah Madinah dengan kita memang masih begitu jauh dalam segi penerapan hukum tadi itu. Ya, dalam segi kehidupan ya mungkin ya samalah seperti itu. Manusianya seperti itu, tapi dalam segi ya hukum memang masih berbeda. Sampai sekarang masih aura Mekah Madinah itu memang masih kelihatan, setelah tenangnya, tentramnya, tidak ada hal-hal yang tadi itu. Ya, ini yang sama-sama kita berharap. Semoga saatnya nanti kita pun bisa merasakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dengan tegaknya syariat Islam yang memang aslinya seperti itu, sesuai dengan konteksnya Quran dan hadis yang menjadi pedoman kita. Itu mungkin Bapak Ibu kajiannya, karena saya jam 10 memang ada acara lain, jadi punten, mohon maaf. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu. Semoga apa yang kita kaji sekali lagi motivasi semangat kita untuk kebangkitan umat kita bersama-sama yang dimulai dengan kebangkitan dari kita sendiri, keluarga kita. Semoga Allah berikan kemenangan kepada kita, keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan kepada kita sehingga menjadi orang-orang yang tahun ininya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa jazizah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil mursalin bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika arhamar rahimin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.